Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 kelas 12A akan menjelaskan sedikit mengenai kana wa akhwatuha. Dengan saya Resa Hoirunisa, saya Lutfiana Islami, dan saya Naga Maida, dan saya Nurpedri Hoirunisa. Happy watching. Dadah. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi kana. Kana wa akhwatuha af'alun tadkhulu ala mubtada'i wal khabari fatarfa'ul awwala wa yusamma ismaha wa tansibuh tani wa yusamma khabaruha. Kana dan saudara-saudaranya adalah fi'il yang masuk kepada mubtada dan khobar, maka merofakan yang pertama dan disebut isinya, dan menasabkan yang kedua disebut khobarnya. Kita akan mengambil satu contoh kalimat yang dimasukkan kana. Coba kita lihat di sini ada satu susunan kalimat, Muhammadun sebagai mubtada dan Ghaniyun sebagai khobarnya. Coba kita masukkan kana. Kana Muhammadun Ghaniyan. Nah, Muhammadun di sini harokatnya tetap doma karena sesuai dengan definisinya bahwa mubtada dan khobar jika dimasuki oleh kana, yang pertama harokatnya akan rofa dan tanda rofa dari isi mufrad adalah doma. Lalu yang kedua, mengapa harokatnya menjadi fathatain? Ini terjadi karena sesuai dengan definisinya bahwa si kana itu akan menasabkan yang kedua. Jadi harokat ghaniyahnya menjadi fathatain. Kedudukannya pun berubah. Setelah dimasukin kana, Muhammadun kedudukannya menjadi isim kana dan Ghaniyan menjadi khobar kana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saudara-saudara kana. Yang pertama, yang berfungsi sebagai fungsi waktu. Amsa artinya kejadian di waktu sore, asbaha kejadian di waktu subuh, adha kejadian di waktu duha, dola kejadian di waktu siang, bata kejadian di waktu malam. Yang kedua, sebagai fungsi untuk meniadakan, yaitu laisa yang artinya bukan, dan yang ketiga sebagai fungsi perubahan, soro yang artinya menjadikan. Yang keempat sebagai fungsi terus menerus, yaitu majala, ma'anfaka, ma'fatiha, ma'bariha yang artinya terus menerus. Yang kelima sebagai fungsi jeda waktu, yaitu madama yang artinya selamanya. Selanjutnya saya akan membahas tentang syarat-syarat pembagian saudara-saudara kana. Yang pertama, ada kana dan saudaranya tidak berfungsi kecuali diawalkan dari isimnya atau mubtada. Jadi kananya harus terletak di awal kalimat, tidak boleh di tengah kalimat seperti ini ya. Ini salah penulisannya ya. Jadi harus seperti ini. Nah, ini baru benar. Selanjutnya yang kedua, ada jika isim kana dan saudaranya berupa isim manas, maka kana dan saudaranya juga harus berbentuk manas. Hal ini karena kana dan saudaranya merupakan fi'il. Seperti contoh di sini, ketika kalimat ini dimasukkan ke dalam kana, maka kananya berubah dhamir menjadi kanat karena kedudukan dari Aisyah merupakan mu'annas. Seperti ini jadinya kanat Aisyatu sholihatan. Selanjutnya ada pembagian kana. Kana dibagi menjadi dua, yaitu kana dhohir dan kana dhamir. Contoh kana dhohir yaitu kana Muhammadun Ghaniyan. Kana kedudukannya sebagai fi'il madhi naqis yang juga diirofkan menjadi fi'il madhi naqisun tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dan Muhammad itu kedudukannya sebagai ismun kana jika diirofkan menjadi ismun kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu min ismin mufradin. Selanjutnya yaitu Ghaniyan. Ghaniyan kedudukannya itu sebagai khobar kana dan jika diirofkan menjadi khobar kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu min ismin mufradin. Nah, jika dilihat dari contoh dhohir, yaitu kana Muhammadun Ghaniyan, Muhammadunnya itu kedudukannya sebagai isim dan terlihat karena dhohir jelas
Jika dilihat dari contoh domir, yaitu kuntu solihan, kana itu menjadi domir karena masuk kepada kana. Dan jika diiroban menjadi kuntu fi'il madhi naqisun tanpa isma wa tansibul khabar. Dan atanya itu domirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in ismun kana. Selanjutnya adalah solihan. Solihan kedudukan itu sebagai khobar kana yang mansub, dan jika diiroban menjadi khobarun kana mansubun wa alamatun nasbihi fatatun zairatun fi akhiri li'annahu min ismin mufradin. Dari kelompok kami, mohon maaf terdapat banyak kekurangan. Wassalam.